Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Adelina Kinanti dengan NIM 12150300074. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari objektif 3 sampai objektif 5. Ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti ujian susulan ICT. Tapi di sini ada sedikit beberapa masalah, yaitu terdapat beberapa workbook yang memang tidak bisa dibuka dengan tulisan workbook telah dihapus gitu. Jadi saya akan mengerjakan semua objektif 3 sampai 5 yang memang workbooknya itu bisa terbuka. Oke, langsung aja kita ke Excel-nya. Baik, untuk tugas yang pertama yaitu ada objektif 3, create and manage tables. Oke, di sini kita pergi ke worksheet inventory. Untuk perintah yang pertama yaitu menghapus kolom D di worksheet tersebut dan resize columns A sampai I to fit their content. Oke, yang pertama, di sini aku akan menghapus kolom D-nya terlebih dahulu. Untuk menghapus kolom D, langkah pertama kita klik home, kemudian kita delete dan pilih delete sheet columns karena kita akan menghapus kolom D. Dan ini penampilan setelah kolom D di delete. Selanjutnya untuk merubah ukuran kolom, klik format, kemudian pilih kolom width dan sesuaikan ukuran yang diinginkan. Untuk merubah ukuran baris, klik format, kemudian pilih row height dan sesuaikan ukuran yang diinginkan. Oke, sekarang untuk poin 2-nya kita akan mengkonfigurkan worksheet inventory 2 untuk tetap menampilkan baris 1 sampai baris ketiga di paling atas. Oke, untuk langkah yang pertama kita pergi ke inventory 2 atau kita klik terlebih dahulu inventory 2-nya. Kemudian aktifkan sel di bawah baris yang akan kita split. Kemudian kita klik view dan yang terakhir kita tekan split. Maka baris 1 sampai baris ketiga akan selalu terkonfigurasi. Kemudian untuk poin nomor 3 kita akan mengkonfigurkan the page setup option to print the worksheet grid lines. Untuk menampilkan grid sebagai batas worksheet yang akan di-print, langkah pertama adalah klik page layout, kemudian pada menu bar grid lines aktifkan print. Maka grid sebagai batas sheet yang akan di-print akan terlihat. Untuk poin nomor 4 yaitu menampilkan tampilan lembar kerja yang akan di-print. Langkah pertama yaitu klik file dan kemudian klik print. Oke, untuk poin nomor 5 di sini kita akan menampilkan sheet pada baris secara berseling. Nah, ini kita akan klik terlebih dahulu worksheet customer-nya, kemudian kita pilih table design. Nah, pada table design kita klik manage rules. Kemudian kita klik lagi new rules. Setelah itu klik use a formula to determine. Nah, kemudian kita akan memasukkan rumus. Rumus tersebut untuk mengarsir baris yang ganjil. Setelah itu klik format untuk memilih warna arsiran dan langkah yang terakhir yaitu klik OK. Maka baris ganjil dan baris genap pada tabel akan memiliki warna yang berbeda, di mana baris ganjil akan diarsir dengan warna merah muda. Bila kita menambahkan baris, maka secara otomatis baris yang bernomor ganjil akan diarsir. Oke, untuk poin nomor 6, yaitu kita akan membuat tabel pada cell range A9 sampai G19 pada programs worksheets. Langkah pertama yaitu blok sel tersebut, kemudian klik insert dan pilih table. Maka sel yang dipilih akan berubah format menjadi table yang ditandai dengan header yang bisa difilter. Oke, untuk poin nomor 7, yaitu kita akan menghapus fungsi table yang ada pada worksheet. Langkah pertama adalah aktifkan sel pada table, kemudian klik kanan, pilih table, kemudian klik convert to range, kemudian klik OK. Maka table tersebut akan berubah menjadi range biasa. Oke, untuk poin nomor 9, di sini kita akan merubah style table dari table style light 17 to the inventory table on the table in sales worksheet yang ada pada worksheet sales. Nah, langkah pertama yaitu kita pilih table, kemudian klik table designs, kemudian pilih style table sesuai dengan perintah. Oke, untuk poin nomor 9, di sini kita akan create subtotal of sales amounts first by period and then by region on the tiles worksheet. Find the average sales by period and then by region. Oke, untuk langkah pertama, kita akan menggunakan fitur subtotal dengan convert to range. Kemudian pilih data dan klik subtotal. Pada menu subtotal, untuk mencari total per period, pada use function, pilih sum. Sedangkan untuk mencari rata-rata, pilih average. Dan pada add subtotal, pilih kolom yang mau dihitung. Untuk mencari total dan average region, langkah pertama adalah melakukan sort sesuai abjad pada region, kemudian pilih data dan klik subtotal. Pada menu subtotal, untuk mencari total per region, pada use function, pilih sum. Sedangkan untuk mencari rata-rata, pilih average, dan pada add subtotal, pilih kolom yang mau dihitung. Nah, berikut merupakan hasil pengaplikasian subtotal. Oke, untuk poin nomor 10, salah satu cara untuk membuat total secara otomatis adalah dengan mengaktifkan total row pada menu bar table design. Oke, untuk selanjutnya masih objektif 3. Di sini kita akan membuka Excel 3 strip 1 workbook. Oke, untuk poin pertama, kita akan mengapply the 3 arrows atau colored icon set. Langkah pertama, aktifkan sel yang dipilih, kemudian pada home pilih conditional formatting, klik icon dan pilih icon arrows. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Untuk poin kedua, add blue data bars to the column. Langkah pertama, aktifkan sel yang dipilih, kemudian pada home, pilih conditional formatting, klik data bars dan pilih solid file berwarna biru.
maka akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Untuk poin nomor 3, di sini kita akan fill all cells in the column that contains values of greater than $1,000 with bright yellow. Langkah pertama, aktifkan sel yang dipilih, kemudian pada home, pilih conditional formatting, klik highlight cell rows. Untuk langkah kedua, klik greater than, dan kemudian masukkan rumus yang diperintahkan. Oke, untuk objektif 4, di sini kita akan membuka project 4 pada workbook. Nah, di sini pada poin pertama, kita akan menghitung the discount price is 95% on the price. Modify column F to show the discount price for each product ID on other details worksheet. Of course, yang pertama kita klik terlebih dahulu worksheet other details-nya. Next, kita akan memasukkan angka persentase pada discount price. Untuk langkah kedua, pada discount price, rubah format menjadi persen. Kemudian tinggal klik OK dan nanti akan berubah. Untuk poin kedua, di sini kita akan enter a formula in cell H1 on summary worksheet that use an Excel function to return the other total value of the individuals order that has the highest other total value. Oke, untuk langkah pertama, kita akan memasukkan rumus max pada sel H1 dan pilih kolom yang mau dicari nilainya. Setelah itu, akan muncul nilai maksimum pure case-nya. Oke, untuk poin nomor 3, di sini kita akan meng-enter a formula in cell R2 on the table of customer that uses an Excel function to return the average age of the customers based on the values in the current age column. Ini ada di worksheet sales by region. Langkah pertama, masukkan rumus average pada sel R2 dan pilih kolom yang mau dicari nilainya. Nah, setelah itu akan muncul nilai average age-nya. Oke, untuk poin nomor 3, di sini in cell entry on the summer orders worksheet, insert a function that calculates the number of groups containing 12 or more people even if the other of the rows is changed. Nah, langkah pertama untuk menemukan jumlah yang terdiri dari 12 orang adalah dengan rumus countif. Kemudian, masukkan rumus countif. Setelah itu, akan muncul jumlah grup yang terdiri lebih dari 12 atau sama dengan 12 orang. Untuk poin nomor 4, di sini kita akan menemukan total penjualan grup yang terdiri lebih dari 12 orang, yaitu dengan menggunakan rumus SUMIF. Nah, setelah itu akan muncul jumlah penjualan yang terdiri lebih dari atau sama dengan 12 orang. Untuk poin nomor 5, kita akan menggunakan rumus kontak untuk menyesuaikan nama-nama customer yang mengikuti pertama dan terakhir. Di sini ada di worksheet summer orders. Oke, langkah pertama, kita akan menggunakan rumus kontak, kemudian klik last name atau nama terakhir yang mengikuti, tambahkan koma dan spasi dengan tanda petik, dan klik first name. Nah, setelah itu akan muncul daftar nama yang sesuai dengan perintah. Oke, selanjutnya untuk tugas objektif 5, di sini kita akan meng-create chart and objects. Oke, untuk poin pertama pada objektif 5, di sini kita menggunakan workbook project 5. Perintah pertama yaitu bagaimana kita dapat menampilkan 3D pie chart dengan cara pilih insert, kemudian klik insert 3D pie. Nah, kemudian di sini kita akan merumuskan data yang ingin ditampilkan. Untuk poin nomor 2, kita akan menampilkan kolom chart dengan cara dapat dengan mengklik tanda plus, kemudian aktifkan axis titles. Nah, setelah itu akan muncul axis yang sesuai dengan perintah. Pada poin nomor 3, di sini kita akan merubah style pie 3D dengan cara mengklik chart design, kemudian pilih style sesuai dengan anjuran. Di sini kita akan mengapply style tree and monochromatic color 2. Kemudian untuk merubah warna pie 3D, yaitu dengan cara mengklik chart design, kemudian pilih change color dan menyesuaikan warna sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi di sini kita akan menggunakan warna monochromatic. Setelah itu warna akan otomatis terubah. Oke, untuk poin nomor 4, di sini kita akan menuju worksheet sport program. Insert a column spark lines for each sport that shows the enrollment for the past 5 years. Langkah pertama, aktifkan sel pada kolom growth trends, kemudian pada insert pilih line, dan langkah kedua, masukkan data range yang akan dibuat line spark line. Kemudian untuk poin nomor 5, di sini kita akan menambahkan kolom spark line in the past heading column in the application worksheet that will represent the number in cell B2 and G30. Pada langkah pertama, kita akan menambahkan kolom untuk menampilkan kolom sparks, kemudian langkah kedua, masukkan data range yang akan dibuat line spark line. Oke, mungkin sekian tugas objektif 3 sampai objektif 5 yang dapat atau yang sudah saya kerjakan. Semoga ini dapat membuat saya bisa mengikuti ujian susulan ICT karena saya termasuk salah satu mahasiswi angkatan 2021 yang belum mengikuti ujian ICT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.